Tes, tes, tes. Tes, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Nathan Ramadhani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul terakhir, modul 9, praktikum algoritma dan struktur data. Di sini modulnya tentang array. Kita definisikan dulu array itu apa. Array itu adalah suatu variabel yang merepresentasikan daftar ya atau list atau kumpulan data yang memiliki tipe data itu sama gitu. Misal integer integer aja gitu. Kalau float aja gitu. Setiap data yang terdapat di dalam array menempati alamat memori yang berbeda-beda gitu. Alamat memori yang berbeda-beda. Alamat memori tersebut disebut dengan elemen array gitu. Nah, untuk mengakses nilai suatu elemen array gitu, kita menggunakan index array. Dalam bahasa C, index array itu dimulai dari angka 0, bukan dari angka 1. Ini di sini ada contohnya teman-teman ya. Misal di sini nilai array yang pertama ini 1 gitu kan. Nilainya 1, ini nilainya 2. Nah, nilai 1 ini dia ditempatkan ke alamat 1 gini. Alamat 1. Nah, nilai si 2 ini dia ditempatkan ke alamat 2. Nah, untuk indeksnya dia dimulai dari angka 0 gitu. 0, kemudian 1 gitu. Paham ya teman-teman? Untuk membedakan nilai, alamatnya, terus indeksnya udah paham ya. Nah, untuk mendeklarasikan suatu array di dalam bahasa C, kita menggunakan tanda bracket. Nah, ini bentuk umumnya. Integer ini 5. Ini batas array-nya. Itu sampai 5. Sini ada contohnya lagi, integer X, batas array-nya sampai 10. Oke, di sini ada contoh programnya teman-teman. Kita mau coba coding mungkin. Mari kita coding teman-teman. Include IOStream. Dan di sini kita pakai using name space std. Kemudian integer main teman-teman. Sini sama spasi deh. Kemudian kita ke sini. Oke, sebentar teman-teman. Oke, kita lanjut. Tadi ada yang telepon, maaf. Oke, di sini apa nih? Ada dua variabel. Ada variabel X, ya. Variabel X ini merupakan array yang batasnya itu 5, teman-teman ya. Max. Nah, ini max-nya ini 5, teman-teman. Tuh. Di sini ada variabel J. Oke. Nah, di sini array itu dia untuk memanggil ya, untuk memanggilnya, untuk melakukan inputnya dia menggunakan for gitu, agar jauh lebih simple gitu. Looping for. Tuh. Di sini saya mau bikin si out-nya dulu teman-teman. Di sini masukkan nilai. Sini kemudian saya langsung di sini n-line ya. N-line. Di sini ada looping for teman-teman. For J sama dengan 0 ya, karena indeksnya dimulai dari 0. Kemudian di sini J-nya lebih kecil atau sama dengan 5, teman-teman. Di sini J-nya bakalan plus-plus ya. Karena supaya berhenti gitu loopingnya. Kemudian di sini selanjutnya ada cout X ya. X-nya di sini J ya. J-nya ya teman-teman. Oke. Untuk indeksnya kita panggil indeksnya teman-teman. Di sini berarti begini dong. Oke. Ini sama dengan dan ini spasi. Oke, di sini kita kasih ini dan di sini chin. Ya perlu diperhatikan teman-teman. Di sini yang menjadi wadah ya dari inputan kita itu si array-nya gitu, variabel array-nya. Variabel array-nya siapa? Ya X-nya.
Nah, untuk batasnya itu digantikan ya, kita input itu si J-nya ini. Ya. Kan yang tadinya 5 jadi J gitu kan. Karena ini untuk menyimpan nilai array-nya ini. Misalkan ini kan J indeks ke 0. Nah, untuk nilai array di indeks ke 0, kita simpan 1 misal gitu. Nanti saya akan jelaskan teman-teman. Nih ya, sini berarti kita panggil ya array yang sudah kita input gitu kan. Menampilkan nilai teman-teman. Kita inline. Kemudian di sini ada looping ya. Ini memanggil array-nya juga menggunakan looping teman-teman. Looping lagi, J sama dengan 0. Kemudian J lebih kecil atau sama dengan 5, J++, ya kan? Kemudian di sini kita panggil cout, cout x, x. Sini berarti J, teman-teman. Sini berarti kita kasih ini dan juga ini tanda sama dengan, dan kita panggil array ya, array dan masing-masing indeksnya yang sudah kita input teman-teman. Oke, jelas ya. Kemudian selanjutnya kita save. Sini ada enternya, cout, inline, atau di sini supaya dia akan spasi. Kita compile, ada oke ini O ya, bukan 0. Compile dan kita run. Nah, di sini indeks 0 ya, indeks pertama array itu 0. Kita mau isi input nilainya 1. Kemudian indeks keduanya indeks 1 ya. Kita mau isi nomor 2. Oke, sorry teman-teman, di sini ada kesalahan. Di sini harusnya tidak pakai sama dengan. Kalau pakai sama dengan dia akan sampai 5 gitu. Jadi 0 sampai 5. Berarti kan jatuhnya kan batasnya 6 gitu kan. Bukan 5 gitu. Compile lagi. Oke, di sini indeks pertama nilainya 1, indeks kedua nilainya 2, 3, 4, 5. Ya, kita lihat di sini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Indeksnya dimulai dari angka 0. Nah, ini untuk outputnya seperti ini, teman-teman. Oke, jelas ya. Ini outputnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada inisialisasi array. Nah, ini kalau inisialisasi array ini dia nggak perlu kita input teman-teman kayak tadi, gitu kan? Kita input satu-satu. Cukup kita tuliskan saja nilainya yang kita mau gitu. Nah, perlu diperhatikan dalam inisialisasi ini teman-teman. Kalau apa ya, nilai gitu kan, nilai yang kalian tulis nih, ini kan batasnya 5, ini batasnya 5 juga nih. Tapi dia nulisnya cuma satu doang nilainya. Otomatis ya, nilai selanjutnya itu dia bakalan 0, 0 terus teman-teman. Nih, 0 ya kan. Ini 0 gitu. Nah, ini juga nih. Ini juga bakal 0 ya kan. Oke, mantap ya teman-teman ya. Nah, kita lihat sini. Nah, itu kan. Ini untuk yang variabel X, ini untuk variabel Y. Nah, seperti tadi, indeks 1, 2, 3, 4-nya 0 karena tidak ditulis. Otomatis dia akan 0 sendiri. Dan di sini teman-teman, ini ada perbedaan teman-teman. Ya, kalau kita nulisnya seperti ini dia akan seperti ini. Ya, nilai 35 ini akan menempati indeks 1. Sedangkan kalau kita menulisnya seperti ini teman-teman, nilai 35 ini akan menempati indeks kedua gitu. Karena indeks ke-1-nya ditempati angka 0 gitu. Jadi harus diperhatikan ya seperti ini. Jangan sampai tidak diperhatikan. Sini ada contoh programnya teman-teman. Ada contoh programnya teman-teman yang udah diinisialisasi array-nya tanpa harus kita input satu-satu. Oke, di sini berarti dia cuma tinggal manggil ya, manggil masing-masing masing-masing array-nya gitu, array masing-masing array di indeksnya gitu.
Oke, di sini saya mau coba program. Tes. Di sini saya mau coba program, teman-teman. Ini ada yang udah saya inisialisasi array-nya. Kemudian di sini kita tinggal bikin satu variabel lagi. Nah, variabel J untuk looping-nya, teman-teman. Looping ya. Di sini berarti J sama dengan 0. Kemudian J lebih kecil itu sama dengan 5, teman-teman. Dan di sini J++. Dan kemudian di dalam looping ini terdapat ya pemanggilan array ya teman-teman, pemanggilan array yang sudah kita inisialisasi tadi. Oke, cara manggilnya gimana ini? Cara manggilnya gini teman-teman ya. Jadi ini berarti x cout x, kemudian ini, kemudian x kecil deh. Kemudian gini, kemudian ini, kan kalau ini untuk ini ya teman-teman. Oke, paham. Coba ya, saya coba dulu ya. Ini saya manggil array yang pertama dulu nih teman-teman, array J-nya, array X. Array X-nya saya panggil teman-teman di sini. Berarti kan XJ ya? Ya nggak teman-teman? XJ bukan sih? XJ ya teman-teman. XJ, coba kita testing dulu satu teman-teman. Inisialisasi array. Kita coba, semoga tidak aneh programnya. Oke, benar, tidak aneh. Ini tinggal di enter-enter aja sih teman-teman. Inline, save, dan gitu running lagi. Nah, mantap ya teman-teman ya. Jadi, nah ini saya lupa terus nih. Ini jangan gitu dong. Oke. Supaya indeksnya dimulai dari 0. Nah ini ya. Oke, nggak ada masalah untuk yang array X-nya. Sekarang Y dan Z-nya teman-teman. Y dan Z-nya, Y dan Z-nya. Berarti di sini coba kita lihat. Kan kalau misal kan udah di enter, berarti bisa begini lagi nggak teman-teman? Oke, coba ya. Inline. Oke, kita coba ya. Saya mau coba lagi. Sini coba saya copy lagi. Ini untuk Y dan ini untuk yang Z, teman-teman. Ini yang Y, ini untuk yang Z. Kita compile, teman-teman. Kita running. Oke. Oke, coba kita hapus ini. Udah jadi teman-teman ya, cuman dia nggak rapi. Kenapa ini? Oke, kalau begitu teman-teman ya. Kalau begitu saya bikin ininya lagi aja bikin lagi ya. Hilang. Kita bikin ini teman-teman, bikin lagi, jadi bikin 3 teman-teman. Kita hapus yang X-nya dan ini kita hapus juga. Ini jadi kita bikin pemanggilannya itu ada 3 teman-teman. Oke, nggak ada yang error. Semoga benar. Ini apa ini? Kebanyakan teman-teman. Kan compile dan juga run. Sama ya teman-teman. Apakah kita harus see out di sini? Inline. Kan. Dan di sini juga see out. Inline juga. Dan kita save, kita compile, dan kita run gitu kan dia. Run. Nah, aman ya teman-temannya. Jadi
Ini yang seperti sudah yang kita inisialisasi tadi, di sini angka 1, 2, 3 menempati indeks 0, 1, 2. Sedangkan untuk angka 4 di sini, dia menempati indeks ke-3. Ya. Aman ya teman-teman, sudah jelas berarti programnya. Oke, lanjut. Ini outputnya seperti ini. Ini ada perbedaan array dan variabel, teman-teman. Kira-kira apa perbedaannya ya? Oke, perbedaannya adalah kalau perbedaan utamanya, ya udah jelas ya. Kalau array itu dia memiliki sejumlah nilai gitu. Nah kalau variabel biasa dia itu dihubungkan dengan sebuah nilai saja gitu, nggak banyak nilainya gitu. Misal nih ya, ada 3 buah nilai gitu kan nih, 8, 5, 7. Nah nilai-nilai ini akan dihubungkan dengan sebuah nama saja. Maka digunakan lari jika variabel, oke saya baca dulu. Oke, mantap. Oke, jadi saya nangkep nih ya. Jadi kalau misal kita kan punya 3 nilai nih, 1, 2, 3 kan. Nah, kalau misalkan kita pakai variabel, kita mau nggak mau harus begini teman-teman. Ada variabel A sama dengan 1 gitu kan. Variabel B sama dengan 2 gitu kan. Dan variabel C sama dengan 3. Nah, jadi kita butuh 3 variabel gitu. Jadi masing-masing variabel hanya dapat menampung 1 nilai saja. Kalau kita begini teman-teman nih ya, ini 1, 2, 3, ini nggak bisa, ini error gitu. Ya, yang bisa begini itu cuma array doang gitu, array. Nah itu keistimewaan dari array gitu. Nah ini, oke, nggak percaya teman-teman? Kalian nggak percaya? Coba nih ya, ini saya iseng dulu kan, saya hapus dulu. Ini saya X dulu deh berarti. Nah ini ya, misal saya punya variabel A, integer A. Nilainya sama dengan 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah ini coba kita compile nih teman-teman ya. Kita compile. Nah ini nggak bisa nih, ya kan? Expect unqualified ID before numeric constant. Nah jadi ini kebanyakan nggak bisa teman-teman, gitu ya. Jadi dia cuma bisa muat satu variabel aja gitu. Kalau kita compile nih, ini dia nggak jadi error gitu, nggak terjadi error teman-teman. Aman ya teman-teman ya. Beda dengan array. Nah si array ini kalau misal tadi kan batasnya 3 gitu kan, 1, 2, 3. Nah, ini kalau kita compile, oke, array, oke, harus gini teman-teman ya, harus pakai string, bukan string, siapa itu namanya, kurung kurawal ya teman-teman. Kita compile dan mantep ya teman-teman ya. Jadi perbedaannya gitu, kalau array dia bisa menampung banyak variabel, banyak nilai kalau array. Tapi kalau variabel biasa dia cuma mampu menampung satu nilai saja gitu. Itu array itu istimewa banget deh pokoknya array itu. Oke, lanjut. Oke. Lanjut sini, ini ada programnya ya. Tadi udah saya jelaskan gitu kan. Udah saya jelaskan tadi perbedaan utamanya teman-temanku sekalian dan setanah air. Lanjut ke bawah sini teman-teman. Nah ini ya perbedaannya ya teman-teman. Ini array, ini array. Nah si total ini cuma variabel biasa teman-teman. Perbedaannya seperti itu antara variabel biasa dengan array ya teman-teman. Oke, di sini ada array 2 dimensi atau array multidimensi. Nah, array multidimensi ini biasanya itu tuh dia dipakai untuk ini matriks ya. Nah, array 2 dimensi itu terdiri biasanya ada baris sama kolom teman-teman. Ini bentuk umumnya teman-teman. Ini oke. Ini ya kan, ini barisnya, ini kolomnya. Nah, ini untuk matriks teman-teman. Ya kan? Benar. Tes. Oke. Oke, di sini coba kita lihat. Barisnya ada 2, kolomnya ada 4 teman-teman. Berarti
Sini bisa kita begini teman-teman. Barisnya ada 2, kolomnya ada 3, ada 4 teman-teman. Gitu. Oke teman-teman. Nah ini benar kan? Oke di sini kalau mau deklarasiinnya yang kita pakai inisialisasi kayak gini boleh banget teman-teman gitu kan. Nah elemen-elemennya kayak gini ya kan. Jadi nanti ini maksudnya gimana nih gitu kan. 0 0 1 0 gitu. Ini teman-teman ya, perlu diperhatikan. Ini kan 0 0 nih. Ini baris, ini kolom. Baris ke 0, kolom ke 0. Ini ya, baris ke 0, kolom ke 0. Nih, baris ke 1, kolom ke 0. Nih ya, baris ke 1, kolom ke 0. Paham ya teman-teman? Ini kolom ke 0 nih. Nah, ini kolom ke 1. Ini baris ke 0, kolom kedua. Ini kolom kedua. Ini kolom ke 1 ya teman-teman ya. Kolom ke 1. Ini ada baris ke 1, kolom ke 1. Kan? Ya, karena kan indeks teman-teman. Ya, iya kan jadi mulai dari 0 gitu. Sini baris ke 0, kolom kedua berarti di sini. Baris ke 1, kolom kedua. Ini barisnya ke 1, kolomnya kedua. Berarti sini teman-teman. Oh, sini ya, kolomnya 2. Ini 1 kolomnya teman-teman. Oke, seterusnya gitu ya. Nih kolom baris ke 0, kolom ketiga di sini ya. Karena ini mulai dari 0, 0 1 2 3 4 gitu kan. Tuh 2 3 4. Indeks teman-teman, indeks. Oke. Contoh lainnya ini kalau kita mau input ya teman-temannya, bukan diinisialisasi ya kan. Jadi kita input gitu. Nih teman-teman ada programnya nih. Oke. Kita lihat di sini teman-teman programnya. Ini dia pakai yang inisialisasi ya teman-teman. Jadi angkanya itu udah direncanakan. Gitu. Sini ordonya 3x4 ya nih barisnya ada 3 teman-teman, ini 3 nih ya barisnya ya. Nih bawah nyelip 1 nih. Tuh. Ada 3 teman-teman, kolomnya ada 4, 1 2 3 4. Oke. Nah, terus kita lihat di sini. Ini inisialisasi nilainya 1 sampai 12. Di sini ada looping ya seperti biasa. Array identik dengan looping, teman-teman. Oke, di sini ada variabel i sama dengan 0, berarti kan sebentar teman-teman. Kita lihat di sini, nih looping i-nya ini dia pakai ini ya teman-teman, seperti biasa di sini matriks itu kan bentuknya persegi gitu kan ya, persegi segitiga gitu dia, makanya kita makainya looping bersarang teman-teman. Ini untuk yang pertama ini dia ada barisnya teman-teman. Barisnya 3, kolomnya 4 gitu kan. Oke, di sini baris pertamanya dulu, baris ke 0 nih, indeks 0. Sini kondisinya benar, turun ke bawah kondisinya benar juga. Dia akan ngeprint si array-nya gitu, data array-nya. Array ini kan indeks ke 0 ya kan, baris ke 0, kolom ke 0 gitu kan. Baris ke 0, kolom ke 0 nih. Ya, jadi udah terstruktur gitu. Di print lah itu dia ya kan. Nih, terus ke kanan terus lagi teman-teman, ini sampai looping dia sampai 4 kali ya kan, angka 4 sampai sini. Nah, ini kan udah habis nih ya. Dia akan enter nih. Enter. Enter ke bawah. Terus 1 2 3 4 berhenti di 8. Terus ya teman-teman sampai ke bawah, sampai bawah. Sampai oke. Terus contoh kedua ini, nah ini yang di input teman-teman. Ya, nilainya di input, bukan di inisialisasi. Sini di input dia, di inputnya itu ya gini, sama kayak kita tadi input. Ini teman-teman. Ini saya close dulu nih. Oke. Nih ya, kayak yang input ini, ya kan? Jadi input ordo matrix gitu kan. Ini saya compile, saya ini. Nih ordonya. Cuman ini adanya satu doang teman-teman. Nah, karena kita makainya satu looping gitu. Kalau kita makainya 2 looping, jadi bisa kita tambahin lagi di sini. 00, 01 gitu kan teman-teman. Gitu. Nih, dia pakai looping bersarang ya kan.
Jadi si ini I-nya ini dia 0, ya kan? Ngabisin 0-nya dulu teman-teman sampai ini. 00, 01, 02, barulah nanti si barisnya ini jadi 1 gitu. 10, 11, 12, looping lagi dia jadi 2, 20, 21, 22, looping lagi 3, 31, 30, 31, 32, 33. Oke. Jelas ya teman-teman. Nah, ini si matriks si array A-nya ini dia buat nyimpen ya nilai yang udah kita input gitu. Disimpan di dalam variabel A yang merupakan array. Sini kita lihat lagi teman-teman. Oke, jadi kita input 3 matriks ya. Matriks A, B, dan C. Maka ya outputnya akan seperti ini teman-teman. Nah, penjumlahan. Iya, matriks C itu berarti ternyata merupakan hasil penjumlahan matriks A dan matriks B. Oke, ini syarat penjumlahan matriks teman-teman. Oke nih, ini matriks A, matriks B nih. Syarat penjumlahan matriks itu ordonya harus sama teman-teman. Penjumlahan pengurangan tuh ordonya harus sama. Ini kan gini, 1 tambah 7 berapa? 8. 2 tambah 8, 10. Ini 12 ya. Bisa kalian pahami ini teman-teman. Pelajaran SMP itu. Ini array multidimensi. 3 dimensi teman-teman. Jadi ada 3 nih. Tadi ada 2 doang kan. Ini ada 3. Kita lihat di sini teman-teman. Ini berarti dia ini bentuk umumnya ya. Ini tipe data, nama array-nya, ini elemennya, sumbu X, sumbu Z, dan sumbu Y. Oke, ini outputnya teman-teman, bukan program. Ini kita lihat teman-teman. Elemen sumbu X-nya ya kan. Elemen pertamanya nih ya sampai 2 gitu kan. Sampai 2 teman-teman. Jadi otomatis yang depan ini dia bakalan sampai 2 doang. Nggak mungkin nih. Ini nggak bakal angka 3 gitu. Kita lihat. Mana ini? Satu-satu. Kita lihat sini teman-teman. Nah ini. Ini ada yang udah jadi programnya, inisialisasi teman-teman. Outputnya akan seperti ini. Coba kita pahami teman-teman ya. Kita pahami. Ini batasnya 22 nih. Ini berarti kan dia 2 juga nih ya. Si I-nya looping. Oh, loopingnya 3 kali teman-teman karena dia ada 3 ya 3 dimensi. Tentukan 3 variabel tambahan di sini berarti dia ngeprint manggil X-nya itu teman-teman. Array X-nya. Kemudian di sini array X yang pertama gitu kan. Array X 0 ya. Ini kan I-nya kan masih ini saya jelasin nih. Ini 0. Kan I pertamanya 0. J yang pertama juga 0. Kayak yang pertama maka akan 0 juga. Jadi outputnya X 0 ya. 0 nih ini 0. Di sini juga 0 nih teman-teman. 0 ini juga 0. Nah, habis itu dia bakal looping ke sini teman-teman ya. Ini kan jadinya kan 1 nih ya kan. Ini kondisinya masih benar. Berarti yang berubah ini angka satunya yang belakangnya teman-teman. Nih, si K-nya ini. Nah kan K-nya sama dengan 1. Terus setelah dia itu looping sampai dengan 2 teman-teman. Nih. Ya, iya nggak? 2 lebih kecil? Oh, enggak teman-teman ya. 1 doang. Jadi gini doang. Soalnya kalau ini kan nggak ada sama dengannya gitu. Jadi ya gini doang. Sampai 1. Paham ya teman-teman ya?
Ini berarti karena ini dia, kan kalau 2 gini tidak memenuhi, maka dia kan, ini nggak akan dijalanin teman-teman, dia nggak akan ngeprint ini, dia akan looping ke sini. J-nya akan nambah jadi 1 teman-teman. Ini akan jadi 1, oke kita salah. Ini 1 teman-teman, berarti ini akan jadi 0 lagi. Ini akan 0 lagi, kok 10 ya? Ini 0. Dia akan looping ya kan, karena ini masih benar, dia akan looping ke sini. K-nya jadi 0 lagi teman-teman ya. Jadi 0 lagi, dia akan ngeprint nih X, ya kan? Ini dia ngeprint X-nya ini 0, 0. Tadi yang pertama, oke berarti saya print gini dulu teman-teman ya nih ya. Saya belum lihat outputnya tadi. Tadi berarti saya ini copy dulu. Ini berarti kan yang pertama dia bakal ngeprint gini ya, 00 semua. Arti di sini kalau 0000, oh kalau ininya saya kurang tahu nih ya. Berarti 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 berarti 8 bagi 2 kan 4. Bagi 3. Oke, coba ini kita ini dulu ya, inisialisasinya kita ini dulu. Sini berarti saya mainnya di sini dong nih. Di sini dulu ya supaya ini. Ini berarti gini, ini berarti gini. Ini kan pertama dia pasti bakal ngeprint 00 ya. Sininya bakal jadi 1, ya kan. Ini jadi 1 doang, nggak bakal jadi 2 teman-teman. Soalnya kalau 2 dia akan salah kondisinya, itu otomatis akan ngulang. Otomatis nggak akan dikerjakan ini printnya ini. Nah maka dari itu dia looping ke J, J-nya jadi angka 1, dan si K-nya jadi angka 0 lagi teman-teman. Jadi angka 0 lagi si K-nya, terus dia akan looping lagi, ini J-nya tetap 1 teman-teman, si K-nya kan jadi angka 1 lagi gitu kan. Jadi angka 1 lagi. Kita yang banyakin dulu. Terus kan si K-nya ini kan nggak mungkin jadi angka 2 lagi. Nah, dia akan looping ke J-nya lagi. Nah, si J juga nggak mungkin jadi angka 2 gitu kan. Maka dia akan looping ke sini, ke I-nya. Jadi 1, ini juga jadi 0 lagi teman-teman. 0, 0, ya kan? Kemudian di sini dia akan looping 1, di sini akan looping 1, di sini akan looping 1. Oh, sorry teman-teman, ini masih 0 berarti. Iya dong, masih 0 dong. Sama kan, ini kan 1. Ini berarti dimulai dari 0. Ini 1 kan. Ini berarti dimulai dari 0 lagi teman-teman. Ya kan? Dari 0. Sini berarti 1, sini berarti 1, di sini berarti dari 1. Kita lihat ya outputnya teman-teman. Tuh ya. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 nih. Ini nambah, nih jadi 2 gini, nih jadi ini, ya kan teman-teman ya. Nih, nah tuh kan, si J-nya ya kan, ini jadi 0 lagi nih. Nah, ini baru nih, nilainya sama. Gitu kan. Oke, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, perlu diketahui di sini teman-teman, 0, 0, 0. Oke, indeksnya 0, 0, 2, 3, 4, 7, 8. 2 pangkat 3 berarti teman-teman. 8 ya. Gore. Berarti teman-teman, kalau misalkan ini, kan tadi kan ini 2 pangkat 2, ini kan 2 teman-teman ya. Kalau berarti 3 teman-teman, kan 3 pangkat 3 dong berarti ya. 3 pangkat 3 berapa teman-teman? 3 kali 3 kan 9, berarti 27. Berarti kita harus inisialisasi ini sampai 27 gitu ya. Sepenangkapan saya sih. Soalnya kalau ini 2, berarti kan ini kita 4 doang ya teman-teman. Iya sih? Iya nggak sih? 4 doang. Nih, 2 dimensi inisialisasinya. Ini 3 kali 4 ya. 12 teman-teman. Kalau 2 kali 2 berarti kan ya ini 2, 4 benar teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat nih, kalau kita mau inisialisasi teman-teman, bingung nih batasnya berapa gitu kan. Ya kita lihat aja ini batas arraynya.
Kalau ininya misal ini kalian tulis 2, ini 4 gitu kan. Berarti kan 8 gitu kan. Berarti otomatis kalian mau nggak mau harus masukin 8 nilai gitu kan. Nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Jadi dilihat dari batas array-nya. Seperti ini array 3 dimensi. Ini kalau 2, 2, 3 gimana? Ya udah kalian kaliin. 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. Ya, jadi kalian harus masukin 12 angka di situ, teman-teman. Oke, paham ya, teman-teman? Di sini ada latihannya. Mencetak matriks 2 kali 2. Oke, di sini saya sudah buat sebelumnya, teman-teman. Ya. Matriks 2 kali 2, ya kan? Oke, di sini saya makainya yang input, teman-teman. Input di sini, ya kan? Kenapa 20 gitu kan batasnya? Soalnya kan orang kalau mau input itu paling banyak gitu kan, saya kasih 20 aja lah gitu. Soalnya kalau saya kasih 5 gitu kan, dia bakal ini, teman-teman. Sebenarnya kalau nggak pakai input juga nggak apa-apa. Ini kalian input gitu kan. Barisnya 2, kolomnya 2 gitu kan. Barisnya 2, kolomnya 2, berarti dia akan masuk di sini, teman-teman. Ini berarti jadi 0, 0, 0, 1, terus 1, 0, 1, 1, teman-teman. Ya, karena dia kan print outputnya nih. Ya. Berarti coba saya buka codingannya. Codingannya saya nyimpen waktu itu di PC dan di input array ya, teman-teman. Matrix array input. Nih, kita coba compile, kita coba jalanin. Oke. Ini berapa nih? Berapa kali berapa? Oh, ini yang belum di ini, teman-teman. Dan ini ada lagi. Matrix array ordo di input. Oke, nih. Oke, kita lanjut sini. Nah, ini barisnya 2, kolomnya 2. Ini kan tadi seperti yang saya bilang 00, ya kan? 01, terus 10, 11. Kelar deh. Oh, ini 2 matriks, teman-teman. Kita buat lagi. Nah, ini jadi hasil penjumlahan. Ini kita minta disuruh apa sih? Oh, alah. Cuma bikin matriks 2 kali 2-nya doang. Yang nomor 2 kita disuruh bikin perkalian. Kalau perkalian, ya dikali aja nih. Tinggal kita rubah tandanya. Teman-teman, oke, kita compile. Nah, ini 2 kali 2 kali 2. 1, 2, 3. 2. Nah, ini teman-teman ya. Jadi hampir sama gitu. Perkalian dan penjumlahan. 1 kali 1, ya, 2 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 2. Kita coba yang lain nih, input yang lain. 2 kali 2. 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. 1, 2 kali 2, 3 kali 3. Nah, itu sama gitu. Perkalian matriks tuh. Masing-masing ordonya itu dia dikalikan gitu. Ini 1 kali 1, 2 kali 2 gitu kan. Nah, untuk matriks 2 kali 2-nya udah jelas ya, teman-teman ya. Jadi menurut saya sudah jelas semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.